Oke, kita gabung lagi nih di Amanasa Instagram Live. Ayo semuanya, semoga masih ada nih yang mau gabung. Kita merapat dulu. Sip, sip, sip. Oke, coba kita tunggu dulu ya beberapa teman-teman supaya hadir di live room kita. Oke, sudah ada yang masuk. Nah, melanjutkan ya yang tadi sempat ada koneksi juga yang terganggu. So, teman-teman semuanya, tadi juga aku lagi ngobrolin nih tentang mental health check up dan beberapa program event yang ada di Amanasa. Jadi, di Amanasa ini lagi ada diskon nih untuk mental health check up. Karena tadi juga ada yang komen tuh, wah aku lebih tenang setelah mental health check up. Nah, jadi nih teman Nasa, di Amanasa bisa cek stres, bisa cek depresi, bisa juga cek kepribadian dan coping masalah. Mungkin di sini teman Nasa ada yang penasaran nih, aduh tipe kepribadian aku apa ya? Nah, di Amanasa itu bisa loh cek kepribadian. Jadi teman Nasa bisa cek namanya di MHCU. Di sana teman Nasa bisa dapetin diskon juga nih di story kita sebesar 10%. Jadi cuman selama live bareng Mbak Gigi aja nih kita ada diskon itu. Nah, tadi ada yang nanya juga kalau di luar kota gimana Mbak? Kalau misalkan di luar kota teman Nasa tetap bisa untuk mental health check up karena kita juga bisa online gitu. Berapa Kak? Nah, harganya itu start 100 ribuan aja. Kalau misalkan teman Nasa check out malam ini, teman Nasa akan dapatkan diskon 10% gitu. Kak, order MHCU-nya lewat mana? Nah, teman Nasa bisa langsung cek ke story kita karena di situ ada tuh link khusus supaya teman Nasa bisa mendapatkan diskon MHCU gitu. Ada yang tanya, Kak kalau konseling bisa offline? Bisa banget. Jadi untuk teman Nasa yang domisilinya di Jakarta atau misalkan dari luar kota juga pengen konseling offline sama kita, teman Nasa bisa juga nih. Langsung aja klik linkan yang ada di bio karena di situ teman Nasa akan terhubung dengan asisten psikolog kita. Nanti akan diinfokan nih untuk konseling offline. Selain itu teman Nasa, Amanasa juga lagi ada diskon flash sale untuk ikutan webinar yang berjudul Berantem Terus. Kalau berantem terus gimana nih caranya gitu. Pokoknya adalah tentang berantem-berantem, tentang konflik-konflik pasangan. Teman Nasa langsung aja nih cek di story kita, di situ juga ada link khusus untuk ikutan webinar yang tadinya 79.000 jadi cuman 75.000 aja. Gitu. Nah, aku mau invite dulu di sini untuk narasumber kita yang udah teman Nasa tungguin. Oke. Aku invite dulu. Oke. Nah, udah aku invite. Oke, udah masuk Kak Caca. Hai, selamat Halo malam. Kak Caca, malam. Oke, tinggal nunggu Kak Gigi. Ya, tinggal nunggu Mbak Gigi. Bentar ya, teman Nasa. Gigi tadi aku udah telepon sih, tapi dia masih tadi udah aku telepon lagi bentar lagi pasang headphones katanya. Oke. Nah, tadi udah pada nungguin banget. Nih, Mana nih Indah. Kak Caca gitu? Mana nih Kak Gigi? Halo, itu dia. Hai. Hai, Mbak. Halo. Hai semuanya. Aku Siapa Niswa, namanya satu lagi Kak Mbak? Gigi. Halo. Hai Mbak. Oke, semuanya udah pada kumpul nih. Dari tadi banyak yang nyariin Kak Gigi mana, Kak Caca mana. Ini udah ada nih. Mas, Oke. Ini dia Mbak Gigi udah gabung juga. Thank you ya Mbak, udah luangin waktunya malam ini buat live. sama-sama. Terima kasih juga yang udah mau nonton malam Thank ini. you banget juga nih Kak Caca, Kak Gigi untuk waktunya. Kita malam ini mau ngobrol-ngobrol santai nih di live kita. Jadi judulnya itu adalah Ketika Anak Adalah Kekuatan.
kelihatan. Waduh, pasti itu ada ya rasa-rasa, aduh kalau misalnya ketemu anak rasanya energinya langsung naik lagi, langsung kumpul lagi nih baterainya nih. Nah, sebelum itu, sebelum kita mulai live nih, Kak Gigi, Kak Caca, mungkin boleh dong Kak Caca kenalan dulu nih, Amanasa itu apa sih Kak? Terus ngapain sih Amanasa gitu? Silahkan Kak. Oke, jadi Amanasa kita tuh sebutnya Family Support Center, di mana kita itu pengen banget nih jadi pusat dukungan para keluarga di Indonesia untuk menumbuhkan rasa aman di keluarga, jadi bisa menumbuhkan semangat juga nih buat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kita ada layanan psikologis, ada mulai dari counseling, terus kita juga ada mental health check up. Jadi kalau misalkan suka banyak yang nanya-nanya nih, oh, lagi overthinking apa enggak, lagi depressed apa enggak, atau lagi cemas apa enggak, itu bisa cek di mental health check up, dan kita juga bisa tes kepribadian. Mungkin itu juga menarik tuh kalau misalkan ada pengen tahu, aduh aku tuh tipe kepribadiannya apa sih, cocoknya sama orang yang kayak gimana sih, bisa cek juga tuh di mental health check up. Dan kita tuh juga ada layanan webinar. Webinar-webinar kita biasanya temanya tentang diri, tentang sama pasangan, dan juga tentang keluarga, parenting. Kita juga bisa bikin workshop, dan sekarang kita juga udah praktek offline di klinik eksekutif Jakarta gitu. Jadi bagi yang tertarik nih sama layanan psikologis, bisa langsung hubungin admin Amanasa. Keterangannya nanti lengkapnya ada di bio-nya Amanasa. Oke, thank you Kak Caca. Nah, jadi tadi udah disebutin ya banyak banget produk-produk kita dari layanan kesehatan mental, cek kesehatan mental, coaching, sebagainya. Nah, jadi misalkan teman Nasa mau cobain nih layanan-layanan Amanasa, bisa langsung aja cek di story kita karena di situ juga ada lagi diskon besar-besaran untuk teman Nasa. Caranya tinggal cek dan klik link sana. Oke. Kita mau masuk nih Kak di live-nya nih. Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin mau nih ke Kak Gigi, gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Caca baik ya? Alhamdulillah baik. Oke. Tips Nah, dari sana juga. Kami udah pulang. Jadi kita tenang. Oke. Nah, nih Kak Gigi aku mau nanya dong Kak. Boleh nggak Kak ceritain waktu punya Rafathar, punya Rayanza, itu sebenarnya direncanain gak sih Kak? Direncanain, iya sih harusnya, bukan direncanain dalam arti harus kapan nih, cuman di saat aku menikah waktu itu memang sudah langsung pengen langsung punya anak. Jadi ya apa ya, itu berencana apa jadi, sih? Emang pengen direncana. Ya kan udah kepengen gitu. Begitu juga yang kedua, Ryan tuh sebenarnya udah pengennya dari 2 tahun sebelumnya. Cuman memang alhamdulillah baru dikasihnya di tahun 2021 ya. Itu juga perjalanan yang penuh tantangan lah buat Mbak Gigi, karena waktu itu emang nunggu mau punya anak kedua tuh udah gara-gara ditanyain Rafathar terus juga kali ya Mbak. Iya sih, sebenarnya di luar dari itu pun kan emang udah kepengen gitu. Maksudnya udah pengen punya anak kedua sejak udah lama sih sebenarnya gitu waktu itu. Oke. Banyak yang nanyain cipung. Iya, banyak kan. Oh, jadi kayak gitu. Adanya yang gede, Rayanzanya udah bobo. Sini. Baru bangun, Rafathar. Tadi ketiduran pulang sekolah capek ya, Sini, hai dulu, ada Bunda. Hai, Hai. Tadi nggak ketemu Bunda habis dari sana loh, tadi, Tadi kan ayah bobo ya? Pulang deh. Bunda nggak sempet deh nanya nilainya. Udah, bobo tidur. Gimana habis yang kita kerjain sama-sama tugasnya, Gimana nilainya kata Bunda? Kita kerjain sama-sama itu loh, Hah? Yang dikerjain sama Bunda itu loh. Mana? Kan waktu itu dibantuin sama Bunda kerjain. Kenapa? Tugas itu nilainya bagus nggak? Belum ada. Oh, belum ada Bunda. Nanti Bunda tungguin ya. Oke. Wah, halo Rafathar. Happy banget ya. Hai. Hai tuh, hai. Ternyata sedekat itu ya
gampang ya sampai semuanya tuh, aduh sampai panggilannya juga bunda ya kak. Iya, Ih, karena dari panggilannya bunda. kecil, waktu kecil sempat masih tinggal bareng kan, jadi aku suka bantuin Mbak Gigi lah waktu Rafathar masih kecil banget sih, pas masih tinggal bareng. Waktu aku baru lahiran Ansara pun yang bantuin aku Mbak Gigi, kayaknya sama-sama anak pertama ya kita yang membantu. Anak pertama dulu aku awal-awal lahiran Ansara pun aku jarang banget mandiin Ansara karena selalu Mbak Gigi tiap pagi datang ke rumah mandiin Ansara. Oke, jadi memang saling support ya, menjadi support system satu sama lain. Wah, emang Betul sekali. keren. Nah, lanjut nih Kak Caca deh, aku mau tanya nih ke Kak Caca juga. Kadang kan memiliki anak itu ya, kayak misalkan baru punya anak, kayak yang biasanya nih nggak pernah nih mandiin bayi pagi-pagi, terus sekarang mandiin gitu, ada perubahan yang harus adaptasi buat kita. Nah, dan kadang situasi-situasi yang mungkin berbeda itu juga menjadi kontributor stresnya orang tua. Menurut Kak Caca nih sebagai ibu, apakah kesehatan mental ibu itu sangat penting? Apakah harus selalu on, harus selalu siap, atau gimana ya? Padahal kita tuh nggak selalu bisa siap, mentalnya nggak selalu bisa stabil. Menurut kakak tuh kondisi itu gimana sih kak? Kalau aku sendiri sih ngerasain abis lahiran nggak stabil sama sekali ya. Maksudnya Mbak Gigi juga mungkin nanti bisa share pengalamannya juga, karena emang setiap abis melahirkan dari hamil aja tuh rasanya tuh udah sering uring-uringan gitu ya, karena memang perubahan hormon, terus aku juga susah tidur biasanya kalau hamil, dan pas abis melahirkan juga jadi lebih sensitif. Kalau misalkan nggak ada support system buat aku ya, kalau nggak ada support system yang kuat banget, memang mungkin aku bisa mudah banget punya masalah kesehatan mental apalagi habis melahirkan gitu, karena dengan tuntutan yang baru nggak tahu mesti gimana, mau anak pertama mau anak kedua, menurut aku itu sama aja gitu berat. Tantangannya ada lagi, belum lagi tantangan menyusui. Aku sama Mbak Gigi mungkin share apa ya, pengalaman menyusui yang cukup berat tuh beberapa kali gitu, dan itu tuh sering bikin kita merasa, kalau aku tuh waktu itu ngerasa kayak gagal nyusuin, gagal ngasih yang terbaik buat anak kalau nggak dikuat-kuatin sama sama Mbak Gigi, sama Mas Bari, sama sama lingkungan-lingkungan terdekat aku, mungkin aku juga udah ambiar gitu. Jadi buat aku sih penting banget, tapi balik lagi, uh, bukan masalah kalau misalkan lagi ngerasain kayak gitu tuh kita nggak sendirian, itu yang pertama. Tapi bukan masalah kita nggak boleh ngerasa kayak gitu, enggak, kita justru boleh ngerasa kayak gitu, tapi perlu juga tahu harus ngapain gitu. Jadi kalau kita bisa belajar itu lebih awal gitu, udah tahu kira-kira harus mau ngapain, harus cari bantuan kemana, dan kitanya juga punya kemauan untuk cari bantuan, rasanya pengalaman-pengalaman yang penuh tantangan itu bisa dilewatin, jadi kenangan yang cukup indah juga gitu, walaupun memang pas mengerjakannya berat gitu. Kalau Mbak Gigi gimana? Ya iya sama sih, setuju gitu sama apa yang diomongin sama Caca. Kadang-kadang kita jadi, apalagi untuk pertama kali jadi ibu gitu, kadang-kadang kan apa ya, masih clueless gitu, bingung harus gimana, ini nggak apa-apa nggak ya, ini nggak apa-apa nggak ya, itu nggak apa-apa nggak ya gitu. Apalagi kan dulunya tadinya kita perhatiannya khusus buat diri sendiri, sekarang harus bagi-bagi merhatiin anak juga. Jadi pasti semuanya itu campur aduk gitu. Tapi memang alhamdulillah aku juga punya, ya sama kayak Caca, punya support system yang Masya Allah luar biasa banget. Kadang-kadang tuh menurut aku ya, beberapa teman aku yang merasa kayaknya apa ya, kayaknya sulit banget gitu, karena mungkin di sekitarnya itu merasa itu tidak biasa gitu, ataupun ya kurang support gitu. Ya sama kayak misalnya proses menyusui gitu, banyak juga beberapa teman aku juga yang akhirnya gagal menyusui itu bukan karena dianya nggak mampu, tapi kayaknya supportnya kurang, dalam arti menormalkan sesuatu yang menurut mereka normal, which is menurut aku kadang-kadang ya mungkin orang punya punya apa ya, punya pendapat yang berbeda-beda, mungkin ada yang bilang ini baik, ada yang enggak gitu, ya kayak gitu-gitulah gitu. Menjadikan satu hal itu, lingkungannya itu kan berperan penting akan apa ya, mempositifkan diri kita gitu, yang mungkin kadang-kadang
kan lagi pasti mungkin lagi drop atau lagi capek atau sekedar lagi pengen marah aja gitu. Kalau misalnya lingkungan kita kayak menormalkan itu nggak apa-apa gitu, lama-lama ya kan kita gitu terus gitu. Kalau misalnya lingkungan kita bilang nggak, sebenarnya lo nggak kayak gitu deh gitu, lama-lama kan mau nggak mau kita juga berubah Iya jadi sih, lebih baik itu gitu. jadi sumber kekuatan juga ya. Maksudnya kayak selain melihat anaknya yang happy, yang bertumbuh dengan baik, yang ngelihat anaknya juga oh ternyata anaknya nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang memang support system kita tuh bisa jadi menjatuhkan banget dengan omongannya, tapi bisa juga sebenarnya bikin kita jadi lebih mudah bangkit lagi ketika kita jatuh gitu. Jadi ya, tapi penting juga tuh buat kita tuh berani gitu minta bantuan gitu, nggak cuma bantuan mungkin ke teman-teman atau keluarga aja, tapi ketika kita tahu kita udah butuh bantuan profesional, let's say ke dokter aja. Kadang-kadang tuh kalau misalkan kita ngelihat ini apalagi anak kedua ya, kalau misalkan anak pertama, oh anak pertama aku dulu diginiin aja bisa kok, tapi yang anak kedua kok diperlakukan kayak ini, dikasih obat ini kok nggak bisa ya, kok dikasih itu tuh kadang-kadang kalau kitanya nggak mau minta bantuan ke dokter kayak atau ke ahli laktasi atau ahlinya gitu, malah jadinya tuh kita tersesat dan rasanya frustrasi gagal terus gitu. Jadi mencari bantuan tuh nggak harus ke orang yang kita kenal langsung, tapi bisa juga ke bantuan profesional. Dan bagi kalau rasanya kayak ini kok udah semakin berat ya melihat anak kok rasanya pengen menjauh terus, bukan bukan pengen mendekat dan memenuhi kebutuhannya, malah pengen pergi terus terus, nangisnya udah setiap hari dan berlebihan, berfungsi sehari-hari ke pasangan dan ke orang tua dan ke semua orang juga jadi berubah, kita jadi menghindari kontak sosial dan apa-apa, itu kayaknya udah butuh bantuan psikologis lebih lanjut, kan melakukan counsel, karena sebenarnya ke psikolog tuh bukan cuman buat apa ya, bukan bukan kayak dia kan nggak kenal gue, enggak, tapi kita tuh memang punya basic knowledge dan punya cara penanganan untuk seenggaknya bisa membantu menguraikan masalah-masalah yang ada, walaupun yang mau ngejalanin tetap kliennya sendiri ya. Oke, nah tadi teman Nasi tuh udah dijelasin juga bahwa memang lingkungan itu mungkin ada nih yang bisa membantu kita menjadi support system kita, tapi mungkin ada dalam suatu kondisi yang mungkin lingkungannya justru bisa membawa efek-efek yang membawa emosi negatif juga ke kita. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalkan kita mencari pertolongan profesional, mencari psikolog untuk cek kesehatan mental kita. Nah salah satunya teman Nasa bisa kok menjadikan Amanasa sebagai tempat untuk teman Nasa memeriksa kesehatan mentalnya untuk bertumbuh di Amanasa. Jadi bisa langsung aja nih ikutan cek kesehatan mental kita atau MHCU karena kita lagi ada diskon 10%. Langsung aja ya cek kesehatan kita. Nah, next nih Kak Gigi ada pertanyaan nih Kak. Apa sih Kak tantangannya sebagai ibu tapi juga sebagai working mom juga? Jadi banyak nih penonton di sini yang aduh aku pengen deh bisnis, aku pengen kerja cuman kayaknya aku nggak sanggup gitu, aku nggak bisa. Gimana sih Kak, emang tantangannya apa sih Kak? Tantangannya sih menurut aku yang paling berat, yang paling utama itu adalah menentukan prioritas. Kadang-kadang habis menentukan prioritas itu benar-benar mengaplikasikannya dengan baik dan benar. Kalau kita ya nggak hanya jadi ibu dan jadi kerja juga gitu. Mungkin banyak juga teman-teman yang mungkin misalnya punya 2 pekerjaan atau punya 3 pekerjaan bahkan, atau mungkin ngurus orang tuanya, atau ada juga yang banyak lah yang harus bagi-bagi waktu. Itu kan yang paling penting tuh kita tahu prioritasnya yang mana, terus benar-benar mengaplikasikannya gitu. Kadang-kadang yang sulit itu kita tuh ada di 2 persimpangan yang kita tahu sebenarnya prioritasnya di mana, tapi kita pengennya yang mana gitu. Itu sih yang paling sulit, membagi waktu dan menentukan prioritas. Pengalamannya nggak kayak misalnya yang kayak gimana sih, misalkan anak sakit tapi ada tuntutan pekerjaan tuh harus gimana sih kalau lagi kayak gitu gitu. Nah misalnya kalau aku sih biasanya lihat dulu kan, memang kita tuh prioritasnya di mana sih gitu. Aku kan selalu pengennya, walaupun ini masih belajar ya gitu, jadi nggak serta-merta ini udah terjalani dengan baik dan benar gitu. Kalau idealnya gitu, kalau aku tuh maunya kan prioritas utama aku kan ya keluarga gitu, anak dan jadi ibu rumah tangga, suami gitu. Tapi kan kadang-kadang di sisi lain tuh mungkin misalnya lagi
pekerjaan lagi seru gitu. Sedangkan anak sesimpel anak tuh cuman pengen ditemenin tidur gitu. Itu kan apa ya, di antara dua pilihan gitu. Sebenarnya kita tahu gitu. Memang idealnya kalau kita mau nentuin prioritas itu kan memang harusnya ya udah deh selesain kerjaannya terus cepat ke anak gitu. Nah, itu sih yang paling sulit tuh buat aku tuh itu gitu. Kalau misalnya perkara anak sakit dan kerjaan itu udah pastilah gitu. Kita lihat dulu urgensinya, lebih pakem gitu. Anak sakit kalau memang nauzubillah sakitnya memang berat ya pasti kita harus ingin kerjaan. Tapi yang sulit itu yang di antara dua itu sebenarnya tuh bisa kok, anak tuh bisa sendiri. Cuman untuk bersiteguh akan pendirian mana yang prioritas itu sih yang paling sulit buat aku. Jadi sebenarnya prioritas udah jelas ya buat Mbak Gigi gitu. Tapi memang justru yang prioritasnya udah jelas tapi semuanya lagi ngambang-ngambang itu tuh yang kadang-kadang suka bikin sulit milih. Jadinya kayak ada dilema tersendiri tuh di situ buat pilih yang diikutin yang mana ya, yang perasaan enak pada saat itu atau yang memang kita sesuai prioritas awalnya gitu. Karena ya sebagai manusia kita juga butuh fleksibel kan kadang-kadang ya, walaupun kita udah punya prioritas tapi di waktu-waktu tertentu kalau misalkan lagi memungkinkan sebenarnya kita juga bisa fleksibel kok. Kalau terlalu kaku tuh malah kita jadi stres sendiri gitu nggak sih Mbak, kayak tapi kan harusnya gini, tapi kan harusnya gini, nanti merasa bersalah lagi. Tapi kalau habis merasa bersalah hal itu keulang jadi merasa bersalah lagi. Jadi kayaknya dilemanya juga tuh kebanyakan merasa bersalah karena kebanyakan bilang harus gitu. Padahal kalau bisa tuh kata-kata harus tuh nggak perlu ditekankan lah gitu. Karena keharusan itu yang bikin kita tuh jadi kadang-kadang jadi kayak robot bukan jadi kayak manusia gitu. Benar setuju. Tapi ya itu dia, apa ya, kan di antara dua pilihan yang sebenarnya kita tuh juga seneng, bukan berarti sama anak itu tidak menyenangkan juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku sih ngaturnya ya kalau lagi misalnya kan sering gitu kan kayak gitu misalnya lagi masih kumpul-kumpul gitu kan masih seru gitu atau sekedar pergi sama temen deh gitu. Itu kan juga sebenarnya kepentingan buat diri sendiri juga gitu kan, pergi atau lagi me time terus tiba-tiba anak nangis gitu minta aku pulang gitu. Sedangkan aku juga tahu sebenarnya tadinya prioritasnya itu. Jadi ya lebih mencoba untuk fleksibelnya tuh dalam arti ya hari ini mungkin boleh lah gitu agak malaman dikit. Hari ini nggak apa-apa ya gitu. Terus besok mungkin lebih banyak waktu lagi gitu sama anak. Bukan berarti nggak seneng juga sama waktu anak. Cuma kan kadang-kadang kita misalnya nomor satu, misalnya prioritas nomor satu buat anak, buat suami, terus kan nanti ada kerjaan baru diri sendiri kayak gitu-gitulah. Jadi di kalau aku mencobanya untuk ya di satu yang memang benar harus fleksibel, yang kedua ya lebih nauin diri sih gitu. Nah tadi memang tuh teman nasi tadi udah disebutin ya, yang paling sulit itu ketika tentang skala prioritas nih. Mungkin teman nasi bisa juga nih mulai belajar, mulai kayak gimana sih caranya menentukan prioritas itu, kayak gimana sih hal-hal terkait working mom sebagai mom, tapi sebagai working mom juga itu juga harus bisa kita pelajari. Nah, Kak Caca, nih aku ada pertanyaan lagi nih Kak untuk Kak Caca. Nah, jadi ada yang masuk nih, dia bilang gini, banyak ibu yang bertahan dari kesulitan rumah tangga dengan alasan anak. Jadi mau sesakit apa, seberat apa, ya udah pokoknya aku harus bertahan demi anak aku. Nah, bagaimana menurut Kak Caca tentang hal ini? Kalau menurut aku bisa, maksudnya gini, aku bisa memahami kenapa orang berpikir seperti itu. Bukan aku nggak bisa memahami, karena memang ketika kita jadi orang tua pasti tuh rasanya prioritas dan fokus hidup kita adalah kenyamanan, keselamatan, kebaikan anak gitu. Karena anak itu tanggung jawab kita dan kita selalu melihat anak itu adalah being yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus jadi tanggung jawab kita gitu. Tapi di satu sisi ketika kita bertahan dalam satu hubungan yang nggak baik buat kita demi anak, kita tuh memberikan tanggung jawab ke anak untuk mempertahankan keluarga itu gitu. Dan itu akan jadi bebannya anak suatu hari kalau melihat ibunya atau melihat bapaknya nggak bahagia,
dia akan merasa itu beban, berarti itu harusnya saya yang membuat orang tua saya bahagia, karena mereka pun bertahan tidak bahagia demi saya. Terlalu banyak pengorbanan yang sebenarnya itu terlalu menyakitkan untuk kedua belah pihak, untuk orang tua dan untuk anaknya. Sebenarnya kalau sebagai orang tua, anak itu penting memang, apalagi kalau udah makin gede ya, penting memang untuk dia bisa punya suara lah dalam keputusan-keputusan keluarga. Tapi di satu sisi, kalau ini sudah menyangkut hubungan suami istri gitu ya, misal, itu tuh sebenarnya udah sepenuhnya tanggung jawab orang tua untuk membuat keputusan yang terbaik untuk mereka. Karena kemarin aku sempat lihat reels juga yang diangkat sama Mesti, dia baca studi terbaru, ternyata kemampuan sosial emosional anak itu udah bukan tergantung dari cara parenting orang tuanya, tapi yang sebenarnya lebih berkorelasi adalah hubungan antara orang tuanya, gitu, hubungan suami istrinya, hubungan sebagai pasangan. Semakin baik hubungan pasangannya, semakin baik kemampuan sosial emosional anaknya. Mungkin karena modeling ke orang tuanya, dan mungkin juga dengan orang tuanya punya hubungan yang baik dan harmonis, anak juga jadi merasa aman berada di keluarga tersebut dan jadi bisa mengembangkan skill sosial emosionalnya juga gitu. Jadi kenapa aku bilang aku bisa memahami kenapa dia bertahan demi anak, karena aku punya anak. Aku bisa merasakan ketika aku lagi ada kesulitan apapun, aku akan tembus rasa sakit itu demi anak aku. Tapi kalau ini udah berhubungan jangka panjang dan ini udah menyangkut hubungan suami istri, bertahan untuk anak itu tuh memberikan beban ke anak yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab dia gitu. Tanggung jawab kebahagiaan orang tua adalah tanggung jawab mereka sendiri untuk membahagiakan hidup kita, memberikan kebahagiaan ke anak. Anak itu nggak minta dilahirkan, apalagi minta orang tuanya jadi sengsara gara-gara mempertahankan kebahagiaannya dia. Itu anak juga nggak minta sama sekali. Anak minta orang tua bahagia bukan karena dia, dan juga nggak, apalagi menderita gara-gara dia gitu. Kita menjadi alasan derita orang tua kita juga nggak mau kan gitu. Jadi hal itu juga perlu diperhatikan. Mungkin anak yang belum bisa diajak ngobrol secara rasional mungkin akan selalu bilang nggak mau papa mama cerai gitu, udah pasti lah gitu, karena ngelihatnya papa mamanya selalu bareng-bareng gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus lihat, kalau kitanya berada di situ dan kitanya sengsara, kita cuma menunjukkan ke anak bahwa cinta itu harus sengsara, memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak kita harus sengsara. Jadi nanti anak juga punya pola bahasa kasih yang kayak gitu, bahwa kita harus sengsara dulu kalau kita mau nyenengin. Padahal enggak, kalau kita mau nyenengin orang lain kita boleh seneng juga gitu. Jadi sebenarnya cara berpikirnya itu bisa dibalik lagi sih. Kita harus bisa memberikan contoh bahagia itu kayak apa, baru anak bisa merasakan bahagia, bukan kita mempertahankan karena demi anak bahagia gitu. Oke. Wah, itu deep banget sih Kak tadi disampaikan. Kayak berasa lagi dinasehatin. Oh iya. Ya, kurang lebih. Nah, teman saya tadi kan juga tuh Kak Caca bilang ya bahwa hubungan pasangan nih, hubungan kita sama suami itu juga berpengaruh terhadap sosio-emosional anak. Dan mungkin nih teman Nasa sering ya ngalamin yang namanya konflik rumah tangga, konflik hubungan sama pacar, misal berantem gitu sama hubungan sama pasangan kita. Nah, itu ternyata efeknya nggak cuma hubungan jadi tegang, tapi juga bisa berpengaruh terhadap sosio-emosional anak. Nah, ini pas banget nih teman Nasa. Untuk menjawab segala permasalahan ini, Amanasa punya webinarnya. Jadi kita punya webinar berjudul Berantem Terus, Gini Loh Caranya. Nah, di situ teman Nasa akan nih mempelajari terkait konflik pasangan, belajar juga terkait bagaimana komunikasi dengan pasangan, dan juga belajar strateginya nih, gimana kalau kita menghadapi konflik itu. Nah, berhubung kita lagi ada promo juga nih, promo webinar Amanasa yang tadinya 79.000, kita diskon jadi 75 selama live ini. Jadi teman Nasa silahkan cek di story amanasa.id karena di situ ada link khususnya. Yuk langsung cek ke story kita. Nah, next nih Kak, aku ada pertanyaan yang masuk nih untuk Kak Gigi. Kak,
kan Kak Gigi kan juga juga sibuk nih sama bisnisnya sebagai working mom juga. Nah, gimana sih Kak caranya untuk memaksimalkan bonding sama anak versi Kak Gigi? Itu. Apakah nih ada yang bilang, apakah kalau Rafathar mau tidur ada ritual garuk punggung dulu nggak Kak Gigi? Kalau aku ya, tapi buat aku sih ini yang saat ini bisa aku kerjakan gitu, dan ini mungkin ya nggak buat semua orang juga gitu. Jadi apa yang works buat aku ya itu dia belum tentu buat setiap anak, dan belum tentu buat setiap orang, dan belum tentu juga besok-besok begini gitu. Jadi mungkin ya aku kan selalu mencoba mencari cara yang terbaik lah gitu. Nah kalau sekarang ini sih kebetulan karena ada 2 anak gitu, yang satu udah agak gede, yang satu masih bayi. Jadi biasanya kalau yang gede itu aku bondingnya itu cari waktu sebelum tidur gitu. Sebelum dia tidur sebisa mungkin aku kalau ada benar-benar bisa gitu ya aku sempetin buat nemenin dia tidur untuk sekedar ngobrol gitu, tahu hari ini dia ngapain aja. Nanti dia cerita hari ini dia punya masalah apa gitu di sekolah, atau mungkin sekedar dia mau cerita tentang teman-temannya gitu. Terus karena mungkin yang kecil itu ya sekarang dia udah mulai mengerti sih, cuman kan dari waktu bayi banget kan dia belum bisa mengerti kakaknya. Jadi aku selalu mencoba untuk duluin kakaknya dulu gitu, supaya dia nggak merasa ditinggal atau ngerasa sendirian gitu. Jadi memang karena si Rafathar dulu bisa diajak ngobrol, aku biasanya bondingnya sama dia ya lebih banyak ngajakin ngobrol gitu, dia maunya apa, lagi ngerasain apa. Nah kalau yang kecil ini bondingnya mungkin karena dia siang-siang itu banyak waktu sama aku gitu kan, dia kan nggak sekolah, sedangkan Rafathar tuh sekolahnya sampai sore gitu. Jadi kadang-kadang aku kerja dia sekolah. Nah kalau yang kecil ini masih bisa aku, kalau siang aku ajakin kerja gitu. Jadi sama seperti dulu Rafathar, aku mencoba untuk melibatkan dia dalam apapun yang aku lakukan gitu. Misalnya aku pergi ya aku ajak kalau kerja gitu, dan mungkin dia juga lagi kondisi sehat, aku ajak dia supaya ya palingnya nggak jauh-jauh aku bisa tetap main, bisa tetap ngeliat, masih tetap bisa gendong, main-main walaupun aku sambil kerja gitu sih. Jadi aku mencoba untuk ya setiap anak kan nggak bisa disamain, adil itu kan bukan berarti dua-duanya sama-sama ditemenin tidur gitu, tapi ya aku mencoba untuk bagi-bagilah gitu. Oke, nah kalau misalkan dari Kak Caca sendiri nih Kak, kalau versi Kakak tuh gimana sih Kak? Bonding sama anak ya, aku akhir-akhir ini tuh memang lagi lumayan sibuk di luar rumah, jadi biasanya tuh waktunya ya pagi bangun tidur sama sebelum tidur gitu. Itu yang paling hampir selalu dilakukan. Dari kalau bangun tidur pasti kita ya peluk-pelukan dulu, terus kayak selamat pagi sambil ya masih di kasur lah, bangunin ayahnya atau ngapain dulu gitu pagi-pagi. Kalau misalkan malam tuh sebelum tidur ya mirip-mirip juga sih sama Mbak Gigi, paling kita biasanya nyanyi bareng dulu, sebisa mungkin baca buku sama-sama, baca doa sambil pasti ada tuh cerita-ceritanya hari ini ngapain aja, apa yang bikin seneng, apa sempat ngerasa marah apa enggak, atau sempat takut atau sedih atau apa, itu tuh biasanya kita bahas juga. Itu ada Mbak Sawah. Coba kalau malam-malam biasanya cerita sama ibu cerita apa aja? Aku belum tahu. Itu ada Mama Gigi tuh. Mama Gigi. Bawa. Masa udah mau bobo? Habis ini ya? Udah boleh nonton bola sama ayah, nonton mobil dulu Nonton balap mobil sama ayah. Oh ya udah. Oke. Kanan tani. Oke. Ya udah Ibu. Dan kalau misalkan dulu, tapi kalau sama Mbak Sawa juga dulu Mbak Sawa suka digarukin sebelum tidur, karena sebenarnya antara Pak Arum itu kealergian kan, jadi kadang-kadang kalau bagian yang gatel tuh minta digarukin sebelum tidur, kayak punggung. Kalau Mbak Sawa tuh dulu punggung ya, Sama ketek. itu adek ketek. Kalau Mbak Sawa ketek geli tuh. Tapi dulu Mbak nggak kegeli. Itu nggak geli, sekarang kok geli tuh. Sekarang geli. Ini apa siapa? Punya ibu.
Biasanya aku sana dulu. Mau di sini apa mau kalian mau nonton balap namanya? Oke, bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye. Bye Mbak. Oke, kasih Kak atas jawabannya. Nah, nih Kak ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Gigi. Kak Gigi kalau misalkan lagi capek banget, biasanya Kak Gigi tuh ngapain sih Kak? Kalau capek ngapain ya? Ya tidur pasti lah ya. Pasti tidur, terus istirahat. Kadang-kadang ya hibernasi aja gitu, cuman kayak santai-santai di kasur gitu. Itu sih paling ya. Atau mungkin sekedar ke supermarket, jalan-jalan sendirian atau ke mall. Itu ngecas diri aku sih Oke. biasanya kayak gitu. Biasanya kalau lagi ada waktu luang. Oke. Tapi pernah nggak sih Kak Mm-mm. capeknya itu sampai, aduh aku susah banget sampai nggak bisa ngontrol emosi tuh, pernah nggak sih Kak ngerasain kayak gitu? Ya pernah sih, tapi alhamdulillah nggak pernah sampai gimana-gimana. Biasanya tuh bukan masalah capeknya sih, biasanya tuh masalahnya tuh karena bukan capek misalnya kayak kerja atau apa gitu, tapi lebih ke mungkin biasanya ada satu masalah atau ada satu pikiran, itu sih yang menurut aku kadang-kadang lebih berasa gitu, jadi capeknya jadi double-double. Tapi bukan berarti karena capek itu karena capek fisik misalnya kayak capek jaga anak atau capek apa ya misalnya capek kerja gitu. Yang lebih berat menurut aku tuh karena ada Masalah masalah yang mungkin belum selesai gitu kali ya. Jadi selalu kayak ngebawa ya. terus masalahnya, tapi kok nggak selesaiannya. Sedangkan Iya. ada banyak yang lainnya yang harus dikerjain juga, tapi itu tuh nggak selesai gitu. Oke, nah kadang nih Kak ada juga nih nyambung sih sama yang tadi. Kan kalau misalkan kita sebagai ibu itu kita rasanya juga kadang saking capeknya secara emosional akhirnya kita overthinking kemana-mana. Akhirnya kita kayak juga self blaming. Aduh, aku kayaknya nggak bener nih jadi ibu. Kayaknya aku nggak bisa sempurna kayak ibu yang lain. Rasa-rasa Kak. Nah, kalau menurut Kak Caca dulu deh, gimana ya Kak caranya mengatasi overthinking sebagai orang tua yang tiba-tiba dateng aja gitu? Aku masih sering kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, aku udah paling tahu jawabannya enggak. Tapi memang sebenarnya ada beberapa teknik-teknik yang bisa dilakukan gitu. Contohnya kayak journaling, contohnya kayak apa ya, penuhi kebutuhan diri dasar dulu tuh. Kayak misalnya kadang-kadang kita capek melakukan sesuatu itu sampai rasanya lelah banget, tidur aja rasanya tuh nggak cukup. Kadang-kadang tuh sebenarnya kita belum memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik, dan kebutuhan dasar itu tuh bisa jadi kebutuhan makan, kebutuhan gizi kita udah cukup apa belum gitu, kayak mineral, air putihnya, terus makannya, gizinya udah cukup apa belum. Yang kedua, istirahat kita udah cukup apa belum. Ya, itu yang kedua, sorry. Yang ketiga, kebutuhan gerak kita, olahraga ini udah dilakukan apa belum. Kalau tiga itu udah dilakukan dengan cukup, biasanya overthinking itu bisa berkurang. Tapi kalau misalkan ininya aja belum terpenuhi, overthinkingnya tuh bisa ngikut gitu. Tapi kalau misalkan ini udah dipenuhin dan itu masih ada overthinking, oke, berarti itu ada satu yang lebih mendalam lagi tuh. Kalau sampai kita merasa, aduh rasanya kurang jadi ibu, segala macam, mungkin itu butuh apa ya, sesuatu yang lebih mendalam lagi, sesuatu yang lebih personal lagi, lebih ngegali ke dalam diri kita sebenarnya masalahnya ada di mana, apakah ini sebenarnya kita punya trauma gitu ya, zaman dulu merasa nggak aman di satu tempat dan saat itu kita merasakan kayak gitu lagi. Itu perlu digali lebih dalam sih sebenarnya, karena aku sendiri nih dari kemarin nih, anak aku nih Aru nih lagi nggak mau nih nempel sama aku gitu. Di situ tuh aku juga ngerasa kayak aku kok gagal banget ya gitu. Apa ya, anak aku lagi nggak mau terus sama aku. Oh, ini kayaknya aku juga lagi capek nih gitu, lagi capek, nggak capeknya juga nggak ada waktu buat dia dan segala macam, aku mungkin kurang istirahat. Sedangkan kalau misalkan aku tidurnya lagi nyenyak gitu, sebenarnya oh ya udah, mungkin ini masanya aja gitu, dia lagi nggak mau sama aku ya, ada kan waktunya orang nggak mau gitu ditempelin terus, atau mungkin lagi kebiasaan sama orang lain jadinya lagi nggak mau nempel sama aku, ya sebenarnya
nggak perlu sampai segitunya gitu. Tapi ya memang ketika aku lagi capek, aku punya kecenderungan overthinking itu gitu. Dengan aku tahu aku punya kecenderungan itu ketika aku lagi kurang istirahat, oke, berarti aku harus penuhin istirahatnya dulu, baru kemudian aku benahin masalah overthinkingnya. Kalau misalkan itu masih belum selesai juga dan ada yang mesti diselesaikan lagi gitu, aku sih udah pasti konseling ke psikolog aku. Aku juga konseling ke psikolog, konseling ke psikiater. Buat aku itu me time buat aku. Dimana aku bisa secara gamblang menjelaskan semua perasaan dan pikiran aku yang selama ini mengganggu. Jadi aku tuh butuh tuh waktu buat mengorek itu semua, mengeluarkan itu semua, dan di tempat yang aman sama orang yang aman juga. Kalau aku nggak percaya sama orangnya, kalau aku misalkan aku cerita ke temen gitu ya soal unek-unek aku percaya sama teman aku, tapi belum tentu aku bisa dapat respon atau yang aku harapkan gitu. Belum tentu aku nggak ada ketakutan nanti diomongin lagi di belakang karena aku punya pikiran segala macam. Jadi aku biasanya kalau misalkan udah aduh nggak kelar-kelar nih kayaknya, oke ini udah waktunya nih aku counseling ke psikolog aku atau ke psikiater aku. Itu kalau aku gitu. Kalau Mbak Gigi mungkin ada cara tersendiri, itu ada 8 apa sih tuh Mbak? Enggak. Nyobain tuh pakai filter tuh salah. Maafkan. Iya. Gimana tadi? Oka lagi overthinking ya? Kalau aku ya biasanya kalau lagi overthinking pasti tergantung nih masalahnya nih. Misalnya masalahnya tuh kemana aku mencoba untuk cerita gitu misalnya sama orang terdekat gitu. Itu yang pertama gitu. Tapi pada akhirnya memang aku menyadari kalau buat aku pribadi ya selalu ujung-ujungnya kalau emang udah kayaknya udah mentok ya, kalau aku biasanya ya berdoa gitu, berdoa, sholat, kalau mau nangis nangis, tidur, bangun segar gitu. Emang kayaknya sih klise, tapi kalau aku itu yang biasanya lebih menenangkan gitu, karena apa ya, kadang-kadang memang ada di beberapa fase gitu ya, kayak Caca aku misalnya ke psikolog, tapi kan Caca juga sebelumnya juga mention bahwa memang psikolog itu kan hanya membantu, ujungnya kan diri kita sendiri gitu. Jadi ya tergantung apa yang dipikirin dulu sih gitu. Cuman kalau aku ya yang paling cepet, yang paling instan kalau misalnya memang lagi kayaknya jelimet banget, ya udah kalau mau nangis nangis, berdoa, sholat, terus dibawa tidur. Besok pagi biasanya seger. Kalau udah, tau gak sih, menurut aku tuh satu kenikmatan itu bisa nangis sampai gitu. Paginya biasanya lebih enak gitu. Nah, jadi semuanya punya caranya masing-masing ya untuk ngecas energi lagi, untuk yang tadi ngejelimet punya caranya lagi supaya biar nggak ngejelimet banget. Nah, ini kalau misalkan nih aduh aku ngalamin juga nih overthinking kayak tadi yang disebutin kayak tadi itu aku ngalamin banget. Nah, teman NASA bisa coba ini, cek kesehatan mental di Amanasa. Kita punya produknya namanya Mental Health Check Up. Di sini teman NASA bisa mengetahui kondisi kesehatan mental hanya dalam 30 menit. Nah, di sini juga banyak manfaatnya, dari melihat tingkat kecemasan, depresi, stres, mengenal kepribadian, sampai mengenal cara kita mengatasi masalah. Nah, jadinya kita jadi lebih kenal nih sama diri kita sendiri. Kalau misalkan teman Nasa mau coba, aduh aku penasaran nih sama mental health check up, langsung aja cek di story kita, karena di situ lagi ada diskon 10% untuk teman Nasa yang check out mental health check up malam ini. Jadi langsung aja cek story kita dan lihat di situ ada link khususnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak untuk Kak Gigi. Kak Gigi semenjak punya anak itu ngerasa nggak sih kayak ada perubahan-perubahan dalam diri, atau nggak ada kekuatan tambahan itu untuk menjalani dunia ini? Ada nggak sih Kak perubahan-perubahan yang terasa? Pastilah sekarang kan ya yang orang ibu-ibu yang aku kenal gitu semuanya itu kan pasti selalu apa ya, merasakan kalau udah punya anak tuh kan apa-apa yang dipikirin anak dulu gitu. Kan itu udah jelas banget bahwa memang
ya pasti anak tuh ya segala-galanya lah buat kita gitu. Kayaknya kalau lagi capek ngelihat seger, kalau lagi sedih ngelihat jadi senang. Bahkan bener-bener yang bikin sedih pun juga banyak gitu. Maksudnya dalam arti kekhawatiran, semuanya tuh ekstra lah gitu kalau udah punya anak. Kalau yang aku rasain sih satu pasti jadi, kalau aku ya jadi lebih takutan gitu, apa-apa tuh banyak mikir gitu, kayak mau ini tapi nanti gimana ya gitu, kayak urusan pakai anak pakai safety belt lah gitu, itu aku bawel banget gitu, padahal perginya cuman truk gitu, itu aku bisa sampai yang nelpon orang di jalan gitu, jangan lupa ya pakai gitu. Jadi kadang-kadang memang overthinkingnya banyak, tapi di luar itu memang juga banyak perubahan-perubahan tuh yang jadinya luar biasa gitu. Kita jadi tambah semangat, kerja jadi tambah semangat, terus mikirin diri sendirinya juga lebih semangat lagi, karena kan kita tuh kan apa ya, kalau kita happy juga insya Allah juga anak-anak juga pasti senang gitu. Jadi ya banyak sih, mungkin aku nggak bisa ngerasain, mungkin orang-orang di sekitar akan lebih bisa ngeliat sih Oke. menurut aku. Nah, kalau dari Kak Caca sendiri, Kak, gimana, Kak? Nih, aku tuh dulu kalau menjelaskan Basawa tuh sebenarnya uh, semenjak ada Basawa gitu ya, dari kecil dia tuh kayak yang bikin aku memang mau mempersiapkan diri dari dulu, dari sebelum-sebelumnya tuh untuk pengen menjadi orang tua. Dia tuh dia mengabulkan cita-cita aku untuk menjadi orang tua gitu. Jadi aku selalu berterima kasih, lagi sakit Mbak Sawa, selalu berterima kasih sama Mbak Sawa udah jadi anak ya, udah jadi anak ibu. Karena dengan jadi orang tua itu ternyata aku jadi lebih mau belajar tentang diri aku sendiri, dan juga tentang hal-hal yang perlu aku proses di diri aku sendiri, dan itu berharga banget ternyata. Berharganya nggak cuma buat aku sendiri, tapi ke orang-orang terdekat aku juga. Itu ketika punya Sarah. Tapi kalau beda sama Aruni itu justru yang ngajarin aku kedamaian, karena aku tuh orang yang kaku, yang kebanyakan harusnya tadi itu gitu. Ternyata sama Aruni itu aku lebih belajar untuk bisa merelakan hal-hal yang ya udah direlain aja gitu, bahwa hidup yang nggak selamanya sesuai sama yang aku harapkan gitu. Dan Aruni itu yang bikin aku lebih semangat untuk bisa kayak gitu. Jadi dua-duanya ini memang kekuatan yang beda karena di waktu yang berbeda juga, dan aku juga secara personal juga mungkin jadi orang yang berbeda juga ketika menjadi orang tua dua-duanya, karena mereka ngajarin hal masing-masing juga gitu ke aku. Jadi ya kalau dibilang kekuatan tambahan ya itu, kalau Ansara tuh ke proses diri kali ya, kalau ke Arumi itu ke kedamaian, ke penerimaan, dan dua-duanya berharga banget sih buat aku. Oke, wah jadi memang kehadiran anak juga memberikan tambahan kekuatan nih untuk orang tuanya. Nah, udah di penghujung nih Kak, di penghujung waktu. Terima kasih banyak untuk waktunya Kak Caca dan Kak Gigi udah mau Sama-sama. Oke, makasih ya Kak. Selamat Terima kasih banyak semuanya, teman Nasa, bagi Giniswa, selamat malam. Terima kasih Caca dan Yiswa dan Amanasa. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Mbak Bawa. Itu nggak bisa, Mbak. Itu harus dari orang lain yang ngasih love. Kita nggak bisa. Oke, dia love dari samping. Dadah. Bye.